Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Diduga terima gratifikasi, mantan anggota DPRD Sumatera Barat dilaporkan ke polisi. Curi sepeda motor teman saat tidur, seorang pemuda ditangkap polisi. Setelah melalui pemeriksaan secara maraton, Kejaksaan Negeri Padang menetapkan Muhammad Asral sebagai tersangka dan langsung menahannya di rutan Anak Ayah selama 20 hari. Perwakilan masyarakat dan pemuda Ampalu, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, melaporkan mantan anggota DPRD Sumbar ke Polda pada Selasa sore. Anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024 itu diduga menerima gratifikasi dengan memanfaatkan jabatannya untuk bermain proyek di Pesisir Selatan. Mantan anggota dewan yang terhormat ini dilaporkan ikut bermain untuk meloloskan proyek pembangunan batu bronjong sepanjang 70 meter, senilai 180 juta rupiah. Menurut perwakilan masyarakat Ampalu, dari hasil temuan di lapangan, pengerjaan proyek penanganan sungai yang berada di Nagari Ampalu, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, dengan menggunakan anggaran dari APBD Sumbar, baru beberapa bulan digunakan. Proyek itu sudah rusak. Salah seorang anggota DPRD telah menyalahgunakan wewenang atau jabatan dalam menyelenggarakan sebuah proyek di Nagari Ampalu, Gantiang di Selatan, Surantieng. Ada temuan bukti-bukti bahwa proyek itu bermasalah. Baru beberapa bulan selesai dipakai atau dilaksanakan, itu sudah terjadi banyak kerusakan. Masyarakat Ampalu berharap kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan di lapangan agar dapat melihat sendiri kondisi batu bronjong itu. Robiha melaporkan dari Padang. Senin malam, seorang pemuda ditangkap tim Opsnal Polsek Padang Utara di daerah Rokan Hulu, Riau. Pelaku telah masuk dalam daftar pencarian orang yang dikeluarkan polisi sejak bulan Januari yang lalu. Marlin, pemuda yang berusia 26 tahun ini, bulan Januari lalu mencuri sepeda motor temannya sendiri saat temannya itu tidur. Aksinya itu dilakukan di sebuah rumah makan di daerah Air Tawar Barat. Saat terbangun, temannya kaget karena sepeda motornya telah raib. Dengan penuh keyakinan, korban melaporkan Marlin ke polisi karena mencuri sepeda motornya. Keyakinan itu semakin kuat saat Marlin tak bisa dihubungi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, Marlin nekat mencuri sepeda motor temannya itu karena terdesak kebutuhan ekonomi. Usai sepeda motor curian itu dijual, Marlin kabur ke kampung halamannya di Rokan Hulu, Riau. Pelaku diamankan di wilayah Riau, yaitu tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Mengambil motor yang ada di tempat kerjanya. Jadi yang si korban adalah teman kerja pelaku. Polisi hanya bisa menyita STNK-nya saja, sedangkan sepeda motor yang dicuri Marlin telah dijual ke penadah seharga 6 juta rupiah. Dari Padang, Alfi melaporkan. Setelah memeriksa 23 saksi dari berbagai kalangan, seperti wakil rektor, bagian keuangan, bagian perencanaan, hingga mahasiswa, Kejaksaan Negeri Padang menetapkan Muhammad Asral sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan dana kemahasiswaan di Universitas Andalas yang merugikan negara lebih dari 1,5 miliar rupiah. Modus yang dilakukan tersangka adalah menarik dana kemahasiswaan
dan memindahkannya sebagian ke rekening pribadi. Kasus itu terungkap dari adanya temuan dugaan penyelewengan dana kemahasiswaan tahun 2022 sebesar lebih dari 600 juta rupiah yang dilakukan salah seorang bendahara. Tersangka bisa melakukan itu karena jabatannya sebagai bendaharawan pembantu di Universitas Andalas. Jaksa menjeratnya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Usai diperiksa Senin kemarin, tersangka langsung ditahan di Rutan Anak Ayah selama 20 hari. Tersangkanya adalah inisial MA selaku bendahara pengeluaran pembantu akademik pada bidang kemahasiswaan. Sudah kita tetapkan tersangka, lalu dengan ini juga kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Anak Air kelas 2B Padang. Kasus ini mencuat ke permukaan pada Agustus 2022 lalu. Setelah penelusuran yang dilakukan Satuan Pengawas Internal Universitas Andalas menemukan adanya dana kemahasiswaan yang gagal dibayarkan kepada pihak yang berhak menerima. Beberapa kegiatan kemahasiswaan, insentif bagi mahasiswa berprestasi, dan kegiatan lainnya tak menerima dana yang seharusnya. Padahal kegiatan itu telah dilaksanakan oleh mahasiswa. Robi Ham melaporkan dari Padang. Kecelakaan beruntun kembali terjadi di jalur lintas Padang Panjang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Panyalayan, Tanah Datar. Kecelakaan ini melibatkan 2 angkutan berat, 2 angkutan umum, dan 2 sepeda motor. Kecelakaan berawal saat truk dari arah Bukit Tinggi yang membawa alat berat untuk proyek tol di daerah Sicincin, Padang, Pariaman, melaju di jalan yang menurun. Saat berada di daerah Panyalayan, Tanah Datar, sistem pengeremannya mengalami masalah. Pengemudi truk Riki Pratama, warga Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berusaha mengendalikan truk. Namun karena laju truk yang kencang di jalan turunan tidak terkendali, akhirnya menghantam 2 angkutan umum yang syarat penumpang. Kedua angkutan umum itu terpental ke sisi kiri jalan. Tidak sampai di situ, truk alat berat ini juga menghantam 2 sepeda motor yang sedang melintas. Dan setelah itu menghantam truk kontainer yang berada di depannya. Truk pembawa alat berat ini baru berhenti setelah menabrak tebing di kanan jalan. Polisi pun langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi semua kendaraan yang terlibat kecelakaan ke Polres Padang Panjang. 4 kendaraan dan 2 kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban kurang lebih 10 yang masih terdata. Saat ini kami fokus untuk melaksanakan evakuasi. Sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa dievakuasi dan kita saat ini melaksanakan olah TKP. Kemudian untuk sopir ke semua kendaraan sudah kita amankan. Untuk sopir yang remblong juga masih dirawat lukanya karena menderita luka-luka. Akibat dari kecelakaan ini, 10 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang dan RSUD Padang Panjang untuk menjalani perawatan, termasuk sopir alat berat penyebab kecelakaan. Insiden kecelakaan ini ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang. Sri Luis melaporkan dari Padang Panjang.